Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lucia Stovi, NIM 6304020. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh Islamic Work Ethic, motivasi dan kesejahteraan karyawan terhadap produktivitas perusahaan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi, studi kuantitatif pada karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Produktivitas karyawan merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing dan keberlangsungan suatu perusahaan di era globalisasi saat ini. Dalam konteks bisnis modern, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memberikan insentif finansial, melainkan juga harus memperhatikan aspek etika kerja, motivasi, kesejahteraan, dan nilai-nilai keagamaan karyawan dalam mendukung produktivitas. Motivasi karyawan juga menjadi faktor internal penting yang menentukan pencapaian kinerja optimal. Motivasi baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik mendorong individu untuk berupaya maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun, terdapat research gap dalam literatur yang ada. Penelitian sebelumnya sebagian besar hanya menyoroti satu atau dua faktor, seperti pengaruh motivasi terhadap kinerja atau hubungan antara kesejahteraan dan produktivitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana Islamic Work Ethic, motivasi kerja, dan kesejahteraan karyawan secara bersamaan mempengaruhi produktivitas perusahaan, khususnya di kalangan karyawan generasi Z di Salatiga. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah Islamic Work Ethic berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Yang ketiga, apakah kesejahteraan karyawan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Yang keempat, apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh Islamic Work Ethic terhadap produktivitas perusahaan. Yang kelima, apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas perusahaan. Yang keenam, apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh kesejahteraan karyawan terhadap produktivitas perusahaan. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh Islamic Work Ethic terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kesejahteraan karyawan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Yang keempat, untuk menguji peran mediasi kepuasan kerja dalam hubungan antara Islamic Work Ethic dan produktivitas perusahaan. Yang kelima, untuk menguji peran mediasi kepuasan kerja sebagai dalam hubungan motivasi kerja dan produktivitas perusahaan. Yang keenam, untuk menguji peran mediasi kepuasan kerja dalam hubungan antara kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat praktis, di mana memberikan masukan kepada perusahaan di Kota Salatiga mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Islamic Work Ethic dalam meningkatkan produktivitas karyawan generasi Z. Menjadi rujukan praktis bagi manajer SDM dalam menyusun strategi berbasis motivasi, kepuasan kerja, kesejahteraan sesuai prinsip manajemen bisnis syariah. Yang ketiga, memberikan dasar pertimbangan sebagai pengambilan kebijakan sumber daya manusia yang menekankan pentingnya etika kerja Islam, motivasi kerja, serta kesejahteraan sebagai faktor pendorong kinerja dan produktivitas. Selanjutnya itu memberi panduan bagi dunia usaha dalam mengembangkan budaya kerja Islam yang selaras dengan karakteristik generasi muda dan nilai-nilai kerja Islam. Lalu ada manfaat teoritis. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori dalam bidang manajemen sumber daya manusia syariah, khususnya dalam variabel mediasi dan model hubungan antar variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu menambah literatur dalam kajian manajemen bisnis syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, psikologis, dan kesejahteraan terhadap produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan penelitian di lingkungan FEBI UIN Salatiga yang tertarik untuk meneliti hubungan antara nilai-nilai Islam dan perilaku organisasi. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang pertama yaitu bab pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti akan membahas latar belakang penelitian yang ditinjau melalui teori dan fakta empiris. Yang kedua yaitu ada bab tinjauan pustaka. Bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka yang mencakup ringkasan pada penelitian sebelumnya. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Di bab ini menjelaskan jenis penelitian,
lokasi serta waktu penelitian populasi dan juga sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, definisi konseptual dan operasional, alat ukur, metode analisis dan juga alat analisis. Bab keempat adalah hasil penelitian. Di bab ini menjelaskan secara jelas objek-objek yang digunakan dalam penelitian, analisis penelitian, analisis data dan pertimbangan serta sajian secara ringkas agar dapat dipahami oleh pembaca. Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan serta saran hasil penelitian yang dikoordinasikan menggunakan rumusan masalah yang ringkas dan jelas disajikan. Selanjutnya yaitu telaah pustaka. Di bab ini saya mengambil dari peneliti Karya Lestari, itu variabelnya ada Islamic Work Ethic sebagai variabel independen, lalu variabel dependennya sebagai kinerja karyawan. Perbedaan penelitiannya itu penelitian sebelumnya hanya meneliti pengaruh langsung Islamic Work Ethic terhadap kinerja karyawan, sedangkan penelitian saya mengembangkan model dengan menambahkan dua variabel independen lainnya, yaitu motivasi dan kesejahteraan karyawan serta memasukkan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Lalu ada karya Victoria itu mediasinya itu kepuasan kerja, variabel independennya lingkungan kerja, variabel dependennya kinerja karyawan. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan lingkungan kerja sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saya menggunakan Islamic Work Ethic, motivasi dan kesejahteraan karyawan sebagai variabel independen. Lalu ada karya Sodik, itu perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti kepuasan kerja sebagai variabel mediasi antara motivasi, disiplin, dan kesejahteraan terhadap produktivitas tanpa melibatkan nilai-nilai kerja Islam yang ada di Kabupaten Pati. Sementara penelitian saya menambahkan variabel Islamic Work Ethic dan fokus pada generasi Z di Kota Salatiga. Lalu ada penelitian dari Setiabudi, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh langsung Islamic Work Ethic terhadap produktivitas kerja tanpa mempertimbangkan peran variabel mediasi dalam memperkuat hubungan tersebut. Sementara penelitian saya menggunakan variabel kepuasan kerja sebagai variabel mediasi dengan mempertimbangkan peran variabel mediasi dalam memperkuat hubungan tersebut. Lalu ada karya Atik, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya dilakukan di sektor publik Pakistan, sedangkan penelitian saya berfokus pada generasi di Salatiga dengan variabel mediasi yang berbeda. Lalu ada kerangka teori, yang pertama yaitu Islamic Work Ethic atau etika kerja Islam. Itu merupakan sistem nilai dan prinsip kerja yang berlandaskan ajaran Islam yang mengatur bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dan bertindak dalam dunia kerja. Lalu ada motivasi kerja. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang menggunakan individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan, yang mencangkup tentang kondisi fisik, mental, emosional, dan sosial yang baik dalam lingkungan kerja dan loyalitas sehingga berpengaruh pada produktivitas. Yang keempat ada produktivitas karyawan. Produktivitas mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan waktunya. Lalu ada kerangka penelitian. Dari kerangka penelitian tersebut didapatkan hipotesis yang pertama yaitu tentang Islamic Work Ethic berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Hipotesis yang kedua yaitu motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Hipotesis yang ketiga yaitu kesejahteraan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Hipotesis yang keempat yaitu Islamic Work Ethic berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Hipotesis yang kelima yaitu motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Hipotesis yang keenam yaitu kesejahteraan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Hipotesis yang ketujuh yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Hipotesis yang kesembilan yaitu kepuasan kerja memediasi pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Dan hipotesis yang ke-10 yaitu kepuasan kerja memediasi pengaruh kesejahteraan karyawan terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Kota Salatiga. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory.
Variabelnya yaitu variabel X1 Islamic Work Ethic, variabel X2 itu motivasi, variabel X3 itu kesejahteraan karyawan, variabel mediasinya itu kepuasan kerja, dan variabel Y-nya itu produktivitas perusahaan. Metodologi penelitiannya itu menggunakan survei kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Lalu ada structural equate modeling berbasis varian practicalis square atau PLSM yang diolah menggunakan perangkat lunak yaitu Smart PLS versi terbaru. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian saya adalah seluruh karyawan generasi Z kelahiran tahun 1997 sampai tahun 2012 yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Salatiga. Metode pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dengan minimal responder sekitar 80-100 orang sesuai ketentuan dalam PLS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden secara daring maupun luring. Untuk skala pengukurannya saya menggunakan skala Likert, yaitu sangat setuju itu 5, setuju itu 4, netral itu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu 1. Yaitu definisi konseptual dan operasional. Yang pertama tentang Islamic Work Ethic, itu definisi konseptualnya nilai-nilai etika kerja yang berdasarkan ajaran Islam. Indikator operasionalnya itu tentang kejujuran dalam bekerja, tanggung jawab terhadap tugas, kerja keras dan disiplin, kepedulian rekan kerja. Terus ada motivasi, itu definisi konseptualnya, dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat kerja karyawan. Indikator operasionalnya yaitu kebutuhan akan prestasi, pengakuan dari atasan, kesempatan untuk berkembang, insentif untuk berkembang, insentif dan penghargaan. Lalu ada kesejahteraan karyawan. Definisi konseptualnya itu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang dialami karyawan dalam lingkungan kerja. Indikator operasionalnya yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial di tempat kerja, keamanan kerja. Lalu ada kepuasan kerja. Definisi konseptualnya itu tentang tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Indikator operasionalnya itu kepuasan terhadap tugas pekerjaan, kepuasan terhadap atasan, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap kompensasi dan fasilitas perusahaan. Yang terakhir ada produktivitas perusahaan. Definisi konseptualnya yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang indikator operasionalnya yang pertama ada jumlah output kerja, yang kedua ada kualitas hasil kerja, yang ketiga ada ketepatan waktu penyelesaian tugas, yang terakhir ada inovasi dan inisiatif dalam bekerja. Instrumen penelitian yang saya gunakan itu berupa kuesioner atau angket tertutup yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan indikator variabel, di mana setiap indikator diberi penilaian menggunakan skala Likert 5. Lalu uji instrumen penelitian saya itu ada uji validitas, di mana item valid jika outer loadingnya lebih dari 0,7 dan AV-nya lebih dari 0,5. Lalu ada uji reliabilitas, di mana dinyatakan reliable apabila share-nya lebih dari 0,7 dan nilai alpha-nya lebih dari 0,6. Terus teknik analisis datanya, tahapan analisisnya itu meliputi yang pertama pengujian model pengukuran outer model, ada validitas konvergen atau average variance expressed atau AV itu nilainya lebih dari 0,5, ada validitas diskriminan HTMT rasionya kurang dari 0,9, ada reliabilitas konstruk yaitu composite reliability nilainya lebih dari 0,7. Lalu yang kedua ada pengujian model struktural atau inner model. Yang pertama koefisien jalur atau path coefficient, nilai R-square untuk melihat kontribusi prediktif, nilai Q-square untuk predictive relevance, lalu nilai F-square untuk efek ukuran. Yang terakhir ada uji mediasi, di mana menggunakan bootstrapping untuk menguji signifikan hubungan mediasi antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Lalu alat analisis data yang saya gunakan itu adalah Smart PLS versi 4.0 atau versi terbaru untuk melakukan analisis jalur dan uji mediasi. Selain itu, saya menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet digunakan untuk melakukan pengelolaan awal data sebelum dianalisis menggunakan Smart PLS.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.